Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 8. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Lia Dahlia dengan NIM 209200199. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi AMOS. Sebelum ke prakteknya, apa itu AMOS? Yaitu Analysis of Moment Structure, yang dimana AMOS ini adalah salah satu program atau software yang digunakan untuk menginstalasi model pada model persamaan struktural SEM. Atau juga AMOS sendiri yaitu mengimplementasikan pendekatan yang umum untuk analisa data pada model persamaan struktural yang menjelaskan analisa struktur covariance atau causal modeling. Nah, untuk SEM sendiri yaitu adalah sekumpulan teknik statistika yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit secara simultan. Nah, di aplikasi SEM ini ada dua variabel, diantaranya yaitu variabel laten. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diamati secara langsung. Untuk simbol dari variabel laten ini yaitu disimbolkan dengan lingkaran atau elips. Nah, di dalam variabel laten ini terdapat dua variabel juga. Yang pertama yaitu variabel laten eksogen atau bisa kita sebut dengan variabel bebas dengan simbol X. Sedangkan untuk variabel laten endogen ini yaitu variabel yang terikat atau bisa kita sebut dengan simbol Y. Untuk yang kedua yaitu variabel teramati. Variabel teramati ini yaitu variabel yang diukur secara langsung atau variabel yang menjelaskan tentang unobserved variabel untuk yang diukur. Nah, contohnya bisa kita ambil yaitu pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja karyawan. Di dalam kompetensi pegawai ini yaitu terdapat ada pengetahuan, skill, dan sikap. Nah, dari kompetensi pegawai ini bisa kita sebut sebagai variabel bebas atau kita sebut juga variabel X. Sedangkan untuk kinerja karyawan yaitu terdapat ada kualitas kinerja dan produktivitas kinerja. Dari kinerja karyawan ini bisa kita sebut sebagai variabel Y atau variabel endogen. Baik, sekian pemaparan tentang AMOS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu saudara Vita. Baik, terima kasih kepada saudari Lia telah menjelaskan apa itu AMOS. Selanjutnya saya Fitra Aftianto dengan NIM 209202223 akan menjelaskan cara-cara praktikum bagaimana cara memasukkan data-data ke aplikasi AMOS dan cara mengolahnya sampai menghasilkan sebuah output. Yang pertama, kita sudah menginstal aplikasi AMOS tentunya yang sudah diberikan di materi sebelumnya. Langsung saja kita buka aplikasi AMOS-nya. Nah, setelah dibuka tampilan awalnya akan seperti ini. Untuk mengatur ukuran kertas, kita bisa masuk ke view, lalu interface property dan merubah sesuai ukuran yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan landscape legal agar leluasa untuk mengeditnya. Setelah mengatur ukuran kertas, selanjutnya kita pilih opsi draw laten. Di sini kita klik dulu satu kali, lalu sesuai data yang dibutuhkan kita bisa memasukkan data yang kita mau, bisa 4, bisa 3. Sedangkan di contoh di modul kita hanya membutuhkan 3 data. Oleh karena itu masukkan saja 3 data. Setelah seperti ini, kita bisa memilih opsi selanjutnya yaitu rotasi. Kita bisa mengatur rotasi sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama kita arahkan dulu seperti ini. Setelah itu bisa kita copy dari data-data yang ini ke sebelahnya agar data yang ada bisa kita operasikan. Untuk mengcopy data tersebut, kita bisa memilih opsi yang saya tunjuk ini yaitu duplicate object. Klik dulu sekali, lalu kita bisa menggeser langsung data tersebut. Seperti ini. Setelah itu, untuk mengatur agar datanya itu berlawanan dan bisa saling bisa diarahkan dari data yang satu ke data yang lain, kita rotasikan lagi data yang kedua. Seperti langkah yang pertama. Seperti ini. Untuk menyesuaikan agar terlihat rapi, kita bisa memilih opsi move object. Seperti ini.
Setelah rapi, kita bisa memilih panah yaitu draw pad dari sebelah kiri ke sebelah kanan seperti ini. Nah, sesuai dengan modul, selanjutnya kita itu memasukkan data-data sesuai dengan yang ada di sana. Terdapat error 12345 12345 6 dan 7. Untuk error 7 sendiri kita bisa menggunakan opsi add unique yang di sebelah sini dan klik di yang sebelah kanan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita harus memasukkan data yang telah diberikan di contoh. Untuk di sini saya sudah memasukkan data-data tersebut ke dalam Amos ini. Bisa dilihat di data file. Saya sudah memasukkan data tersebut dan bisa dilihat pula datanya. Setelah data-data tersebut dimasukkan, kita langsung saja pilih yang ini yang list variabel. Setelah itu tinggal kita masukkan datanya seperti ini. KK1, KK2, KK3, KP1, KP2 dan KP3. Setelah itu tidak lupa juga kita namakan dari variabel ini dengan sesuai yang ada di modul. Yang pertama kompetensi. Dan yang sebelah kanan itu kinerja. Setelah itu untuk memasukkan error-errornya, kita bisa menggunakan cara manual dengan memasukkan data seperti tadi. Namun ada cara otomatis. Cara otomatisnya kita tinggal klik plugin dan pilih yang name unobserved variable seperti ini. Nah, setelah itu error-error itu akan muncul dengan sendirinya. Setelah itu kita harus klik analyze dan calculate estimate. Di sini saya sudah menyimpan file ini. Jadi kita bisa langsung kalkulasikan estimasi tersebut. Jikalau teman-teman belum menyimpan file tersebut, teman-teman harus menyimpan filenya terlebih dahulu. Karena saya di sini sudah menyimpan file, jadi bisa langsung memilih calculate estimate tersebut. Nah, setelah dikalkulasikan akan muncul data-data seperti ini. Setelah itu langkah terakhirnya teman-teman tinggal klik view dan klik text output. Nah, ini data-datanya sudah ada di sini dan langkah-langkah untuk memasukkan data sehingga bisa menjadi sebuah output sudah berhasil. Mungkin sekian. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Adila. Terima kasih kepada Fitra telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya mengenai hasil output dari data yang telah diinput. Nilai pertama ada chi-square. Ketika nilai chi-square tinggi terhadap nilai df atau degree of freedom, maka menunjukkan bahwa korelasi yang kita teliti dengan prediksi sebelumnya mempunyai hubungan yang tidak terlalu signifikan. Nilai chi-square selalu positif dan hal ini karena menguji hubungan antara variabel saling memiliki ketertarikan. Ketika nilai chi-square merendah, maka berbanding terbalik dengan nilai probabilitas. Maka nilai probabilitas akan lebih cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian itu memiliki pengaruh yang positif. Dalam hal ini, peneliti harus benar-benar mencari data yang akurat. Dapat kita lihat dari data di samping bahwa nilai chi-square adalah 10,9, sedangkan batasan untuk cut off value dari nilai chi-square sendiri adalah 11,07. Maka dapat dikategorikan sebagai perkembangan yang baik. Lalu selanjutnya ada nilai probabilitas. Nilai probabilitas sangat dianjurkan untuk lebih dari 1, artinya kejadiannya sudah pasti terjadi dan benar-benar terjadi.
Cut-off value atau batasan nilai rekomendasi dari probabilitas adalah 0,05. Dapat kita lihat dari gambar. Data menunjukkan angka 0,207. Hal ini maka diberi keterangan sebagai marginal. Apa itu marginal? Marginal adalah adanya nilai pengurangan atau penambahan dari nilai yang seharusnya. Maka dapat kita lihat cut-off value dari 0,05 namun hasil menunjukkan 0,0203, maka disebutkan adanya pengurangan dari nilai yang direkomendasikan. Maka dari itu disebut dengan nilai marginal. Lalu selanjutnya ada C min per DF atau chi square min 1 per degree of freedom. Salah satu ahli bernama Bern tahun 2016, beliau mengatakan bahwa nilai C min per DF atau degree of freedom yang kurang dari 2 adalah nilai yang dapat dikategorikan sebagai perfect fit atau nilai yang benar-benar sempurna. Namun ada ahli lain yang menyanggah bahwa nilai yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai nilai yang sempurna adalah nilai yang kurang dari 5, artinya dapat masuk akal. Namun dalam hasil data yang kita olah, kita mendapatkan nilai peroleh dari 1,373, sedangkan cut off value dari ahli yang bernama Bern yang itu kurang dari 2 maka disebut dengan nilai yang fit. Maka hal ini dapat dikategorikan sebagai nilai yang kita dapatkan adalah nilai yang memiliki pengaruh yang baik. Lalu selanjutnya ada GFI atau Goodness of Fit Index. Salah satu ahli bernama George Koch dan Sorbo mengatakan bahwa interval antara GFI ini adalah 0 sampai 1,0. Artinya dalam data ini kita mendapatkan nilai 0,96, dalam cut off value itu sendiri adalah nilai 0,90. Dapat dikategorikan bahwa ini nilai yang memiliki pengaruh yang baik. Lalu selanjutnya ada AGFI, yaitu Aegis Goodness of Fit. Nilai AGFI ini sendiri memiliki batasan cut off value sebesar 0,90. Namun dalam data ini kita mendapatkan nilai 0,911. Hal ini dapat dikategorikan sebagai personalisasi nilai yang baik. Lalu selanjutnya ada TLI atau Tucker-Lewis Index, Non-Normed Fit Index atau NNFI. Sama seperti GFI, nilai ini memiliki batasan interval dari 0 sampai 1,0. Namun lebih dianjurkan lagi bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,90. Dalam data tersebut kita mendapatkan bahwa nilainya 0,981. Hal itu termasuk dalam kategori bahwa pengaruhnya memiliki nilai yang baik. Selanjutnya ada NFI. NFI tidak berbeda jauh dengan GFI, yaitu memiliki interval sekitar 0 sampai 1,0. Dan lebih dianjurkan untuk lebih dari 0,90. Dari data di samping menunjukkan bahwa nilai NFI adalah 0,965. Hal itu menunjukkan bahwa adanya pengaruh baik. Lalu yang terakhir adalah RMSEA, yaitu Root Mean Square Error of Approximation. Nah, ini memiliki interval dari 0,05 sampai 0,08. Ini cocok untuk penggunaan sampel-sampel yang besar. Cut off value dari RMSEA ini adalah kurang dari 0,08 dan kita mendapat peroleh dari data di samping adalah sebesar 0,01 dan hasilnya dapat dikategorikan sebagai pengaruh yang baik. Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa H0 atau ternyata kompetensi kinerja sangat berpengaruh terhadap kompetensi kinerja karyawan.